Hello mamen, what's up? Gila, apa kabar kalian? Seperti biasa, gue pasti bakalan nanyain kabar kalian guys. Gue bakal selalu kabarin kalian. Gimana kabar kalian? Baik pastinya. Sebelum mulai videonya, jangan lupa di like dan subscribe dulu cepat. Gue butuh like dan subscribe kalian karena gue butuh support kalian guys biar melanjutkan video-video selanjutnya, oke? Jadi di sini gue bakalan menjelaskan apa itu wobble atau wobbling pada ular. Jadi di sini gue punya ular yang wobbling. Oke, sebelum itu kita intro dulu. Try to stay sober, try to stay clean. Let me when it's over. Oke guys, jadi wobble atau wobbling ini ya itu terjadi pada ular bukan karena virus guys. Gue kasih tahu. Jadi wobble atau wobbling ini terjadi bukan karena virus. Jadi kalau misalkan ada ular kalian yang mengalami wobbling dan di satu ruangan itu banyak beberapa ular, kalian satuin itu nggak masalah karena itu nggak akan menular, terkecuali kalau dia penyakit lain ya kayak flu, itu pasti bakal menular. Tapi kalau untuk ular wobbling itu nggak menular karena wobbling itu sebenarnya bukan karena virus guys, tapi karena kerusakan sensoriknya dia, kinerja otaknya, sensorik ularnya itu rusak guys. Jadi itu lebih ke cedera otaknya si ular itu guys. Jadi dia nggak bisa untuk menatau mangsanya atau misal pergerakannya itu udah hilang guys. Jadi usianya akan pendek kalau yang terkena wobble atau wobbling, pasti usianya akan pendek. Jadi di sini gue punya retic tiger di sini, dia kena wobbling guys. Wobblingnya udah parah banget lihat. Nah tuh, jadi pergerakannya itu dia udah nggak tahu harus kemana, jalan pun dia selalu ke atas kayak gitu guys. Udah parah banget si wobblingnya. Nah, dan makan pun jadi nggak bisa guys. Dia paling cuman mangap. Dia nggak tahu tuh mau nyetreknya kemana, dia nggak tahu. Tapi kalau misalkan dari gen bawaan ya, bawaan ular si wobbling ini, itu contoh kayak di ball python, spider, paling dia pas nyetrek itu meleset guys, ke kanan lah, nyetreknya ke kiri, padahal umpannya tikusnya ada di tengah. Misalkan kayak gini, tikusnya di sini tapi nyetreknya ke kanan, nyetreknya ke kiri, itu wobbling bawaan ya, gen. Dan itu memang udah dari sananya guys, bukan karena seperti contohnya ular ini. Ular gue ini awalnya normal, makan lancar banget, apa aja dihajar. Cuman ada kesalahan yang buat dia seperti ini guys. Nah, kesalahannya itu adalah gua menjemur dia tanpa air dan terlalu lama guys. Jadi itu penyebab dia jadi wobbling. So buat kalian kalau mau ngejemur ular atau mungkin all reptile, usahakan pakai air guys, karena takutnya kita lupa dan itu terlalu lama, itu beresiko buat reptilnya, mungkin aja mati, mungkin aja seperti ini wobbling. Jadi kalian jemur itu harus pakai tempo waktu guys, 10, 15 menit, 20 menit cukup, tapi harus pakai air karena kalau misalkan enggak, nasibnya akan seperti ini ular gua. Dia bagus banget dan ini pernah gua unboxing di channel gua sebelumnya. Gua unboxing dia nih dan itu sehat banget di situ ya kan. Tapi di sini lihat, ini kesalahan gua karena gua menjemur dia tanpa air, jadinya dia wobbling. Dan wobbling ini bisa sembuh atau enggak? Pasti banyak yang nanya kayak gitu, wobbling itu bisa sembuh atau enggak? Enggak bisa guys. Yang bawaan dari gen itu pun itu nggak bisa sembuh ya. Dan apalagi kondisi yang karena faktor seperti ini,
itu nggak bisa sembuh. Wobbling ini bisa diterapi guys. Jadi kayak orang aja sih, kalau orang itu punya gangguan mental atau sarafnya rusak atau kanker segala macem, itu masih ada terapinya. Dan sama ular pun bisa diterapi guys, sampai dia benar-benar setidaknya makan lancar. Ini dia tiger gue ini makan harus disuapin guys, karena dia nggak bisa makan sendiri ya tuh. Sampai kayak gini, ini gak mati guys, dia masih hidup, cuman kayak gini, wobblingnya udah terlalu parah tuh. Gila gak lu? Ini kalau kayak gini dipastikan ular kalian wobbling kalau misalkan sampai ke atas kayak gini guys. Ya, kalian harus perhatiin tuh, cek ular kalian, kalau ada seperti itu berarti ular kalian wobbling. Dan rata-rata yang udah terkena penyakit wobbling seperti ini, dia umurnya nggak panjang guys. Tapi diusahakan dia selalu kasih makan dengan cara apa? Suapin dia guys. Oke? Kalau untuk suapin gampang sih, gampang sulit, karena dia masih bisa memangat kalau misalkan ada umpan di depannya. So jadi penyakit wobbling ini kalian udah tahu faktor dan gen. Oke? Jadi untuk sembuh itu tidak mungkin, dan pastinya masih bisa diterapi. Cara terapinya gimana? Cara terapinya itu kalian latih mereka di rumput apa sih namanya, Jepang itu yang ujungnya lancip. Kalian taruh dia di sana biar dia bergerak, melatih sensoriknya dia. Nah terus kedua adalah dengan kalian ajak dia berenang biar dia coba untuk berenang kayak gitu, untuk melatih sensoriknya dia. Jadi itu sih, memang itu terapi, bukan untuk pengobatannya dia, dan gua nggak menjamin itu sembuh. Setidaknya dia masih, nah ini kayak ular gua nih, dia udah jalannya agak lurus guys, cuman memang nikung. Nah tuh kan mau kemana dia nih, kayak gitu guys cara melatihnya. Jadi gue tiap pagi gue selalu terapi dengan cara dia bawa berenang dia, taruh dia di rumput kayak gitu guys, biar sensoriknya dia bekerja lagi setidaknya. Kan parah banget ya, gila. Nah kayak gini nih, ini udah wobbling parah. Tapi kalau misalkan gen yang kayak ball python spider atau misalkan wobbling yang gak terlalu parah, paling juga yang tadi gue bilang, meset dikit lah. Kalau misalkan dia strike terus suka nikung ke belakang, nah itu. Jadi penjelasan gue tentang wobbling segitu aja guys. Jadi gue kasih tahu ini bukan virus, tapi kerusakan sensoriknya dia. Dan ini penyakit umumnya pada ular. Kalau di reptil lain gue belum tahu sih ya, wobbling ini ada atau enggak. Tapi ini khusus gue ngebahas untuk ular guys. Oke? Gue bakal kasih tahu pemenang giveaway-nya sekarang. Jadi sekarang itu udah jam 11 malam dan gue bakalan ngasih tahu siapa pemenangnya. So handphone. Jadi di sini gue udah ada pemenangnya. Nah ini dia nih. Gue udah nemuin berapa nama. Nah ini dia. Gue udah nemuin berapa nama pemenangnya. Jadi untuk pemenangnya, oke guys, jadi ini dia Reticulatus tupaitonnya, dan ini dia leopard gecko-nya. So pemenangnya untuk Reticulatus tupaiton adalah ini untuk pemenangnya, dan untuk pemenang leopard gecko itu ini. So itu dia pemenangnya, dan tolong buat pemenangnya langsung DM Instagram gua atau WhatsApp gua yang udah punya nomornya. Jadi langsung kirimin alamat kalian beserta nomor teleponnya, oke? Karena gue bakalan langsung kirim hadiah ini ke kalian, oke? Dan pastinya ongkir itu gratis dari gue ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan buat kalian yang belum dapet, jangan kecewa. Gue bakal adain giveaway pastinya gue bakal adain lagi. Dan gue minta banget support kalian, share video gue ini atau video gue yang lain ke semua grup kalian, ke teman kalian, biar makin banyak yang support gue bikin video. Jadi hadiahnya mungkin akan lebih daripada ini guys. Jadi tolong untuk bantu support gue, karena kalian lebih dari teman gue, oke?
So segitu aja videonya, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka, kalau nggak suka dislike dan unsubscribe. Oke, thank you very much, bye.